Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kedatangan jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB disambut isak tangis keluarga. Seorang santri di Kabupaten Bantaeng ditemukan tewas di kamar asrama dan ditemukan tanda kekerasan seksual. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar dimakamkan pada hari Minggu. Upacara penghormatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Ya, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar, anggota polisi yang tewas ditembak rekannya sesama polisi di Polres Solok Selatan dimakamkan pada hari Minggu. Upacara penghormatan kepolisian dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Isak tangis keluarga pecah saat mengantar jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman Taman Bahagia Sirina PC Makassar hari Minggu lalu. Prosesi pemakaman jenazah secara dinas kepolisian dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono. Almarhum diberi kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kompol Anumerta Ulil yang dinyatakan gugur saat melaksanakan tugas. Nama Rianto Ulil Ansyar, SIK MH, pangkat Kompol Anumerta, NRP 90080293, jabatan terakhir Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat, putra dari Bapak Muhajir Ibu Yun Abu Bakar, yang telah meninggal demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa. Kepergian korban untuk selamanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Mereka tak menyangka korban gugur lantaran ditembak oleh rekannya sendiri. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. AKP Rianto Ulil Ansyar tewas ditembak rekannya Kabak Ops Polres Solok Selatan, yaitu AKP Dadang Iskandar di halaman Mapolres Jumat dini hari lalu. Diduga penembakan terkait penangkapan pelaku tambang ilegal. Sementara AKP Dadang Iskandar akhirnya ditetapkan jadi tersangka penembakan. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka juga terancam diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Sidang etik akan digelar pada Selasa pekan depan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, memasuki masa tenang jelang hari pencoblosan, petugas gabungan di Kota Makassar menggelar patroli di sejumlah ruas jalan hingga ke gudang logistik KPU. Patroli gabungan skala besar ini dilakukan dengan menyisir sejumlah ruas jalan protokol yang ada di Kota Makassar pada Minggu malam. Patroli menggunakan motor dan mobil rantis ini guna memastikan situasi keamanan di masa tenang jelang pencoblosan. Pemantauan juga menyasar pos pengamanan guna pengecekan perlengkapan personil yang bertugas. Tak ketinggalan, petugas lakukan pengecekan keamanan dan pengamanan di gudang logistik KPU Makassar untuk memastikan logistik pilkada aman dan masih tersegel. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pada masyarakat Kota Makassar kesiapan daripada kami, Polri, TNI, dan juga pemerintah Kota Makassar siap untuk mengamankan Pilkada 2024. Dan juga tentunya kami melaksanakan patroli untuk memastikan saat ini situasi Kamtipmas di Kota Makassar terkendali dan kondusif. Tentunya untuk penambahan pengamanan kami akan melihat situasi kondisi yang terupdate atau sesuai dengan dinamika. Namun pasukan-pasukan yang sudah tergelar saat ini, saya pikir ini sudah cukup.
tapi kita juga memiliki pasukan-pasukan cadangan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maros mulai melakukan pendistribusian logistik pilkada ke sejumlah kecamatan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan logistik, KPU lakukan pendistribusian melalui armada PT Pos Indonesia dengan memprioritaskan wilayah kecamatan terjauh. Pelepasan pendistribusian logistik pilkada ditandai dengan mengangkat bendera bersama oleh komisioner KPU dan Forkopimda setempat. Pelepasan armada ini dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Maros Minggu siang lalu. Pendistribusian logistik pemilu dilakukan menggunakan truk bak tertutup milik PT Pos Indonesia dengan pengawalan ketat para personel kepolisian dari Polres Maros. Distribusi logistik ini akan berlangsung selama 3 hari, diawali di 6 kecamatan wilayah terjauh untuk mengantisipasi keterlambatan akibat cuaca yang tak menentu. Adapun 6 kecamatan wilayah pegunungan meliputi Kecamatan Camba, Cenrana, Malawa, Tanra Lili, Tompo Bulu, dan Moncong Loe. Sementara lokasi yang sulit dijangkau dengan kendaraan besar akan didistribusikan dengan menggunakan sepeda motor. Untuk selama ini belum ada kendala sama sekali, tetapi memang kita ancang-ancang untuk melakukan pendistribusian agak cepat ya, karena mengingat ada beberapa kecamatan yang jauh dari Kabupaten Maros. Kecamatan Tompo Bulu tersendiri yang tidak diakses, dia menggunakan masyarakat. Jadi ada motor ojek yang dia pakai untuk mengangkut untuk itu. Jadi ada beberapa memang TPS di sana itu yang lumayan ekstrim ya, terkait dengan letak geografisnya. Sebelum didistribusikan, seluruh logistik pemilu ini terlebih dahulu kembali dikemas khusus dengan menggunakan plastik guna menghindari terjadinya kerusakan saat di perjalanan menuju TPS. Adapun jumlah logistik surat suara yang disalurkan berjumlah 604 TPS. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pangkep menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di bahu jalan. Penertiban dilakukan karena telah memasuki masa tenang kampanye. Petugas Bawaslu menurunkan baliho pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bulukumba serta baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang masih terpasang di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Penyisiran ini terus dilakukan karena para simpatisan tidak menurunkan sendiri APK yang telah terpasang. Penertiban pun dilakukan petugas di sejumlah ruas jalan, terutama di jalan protokol. Sebelumnya Bawaslu telah menyampaikan perihal penertiban baliho para calon kepala daerah ke masing-masing pendukung. Memasuki masa tenang selama tanggal 24 sampai tanggal 26 November, seluruh alat peraga kampanye pasangan calon, baik calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, itu telah ditertibkan. Karena sesuai regulasi pada peraturan KPU nomor 13 tahun 2024, sejak dimulai masa tenang yang dimulai tanggal 24 November, tidak ada lagi aktivitas kampanye termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.